Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ketua KPK nonaktif yaitu Pak Firly Bahuri sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sudah diperiksa, sudah dipanggil dan diperiksa berkali-kali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan terakhir kemarin telah diperiksa kurang lebih 11 jam kalau nggak salah. Namun hingga saat ini belum juga dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pak Firly, teman-teman ya. Padahal kita ketahui bahwa perbuatan atau dugaan tindakan yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri ini ancaman pidananya itu di atas 5 tahun ya. Kalau orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun, maka menurut KUHP itu seharusnya sudah dilakukan penangkapan, penahanan terhadap orang yang diduga tersebut. Itu bahasa undang-undang, bukan bahasa Bank Islam, teman-teman ya. Nah, namun lagi-lagi mengenai penangkapan dan penahanan itu ada pada kewenangan penyidik ya. Jadi mengenai kewenangan penangkapan dan penahanan adalah merupakan kewenangan daripada penyidik. Kita tidak bisa mengintervensi itu ya. Ya, karena ada dua alasan itu mengenai penangkapan dan penahanan ya, ada dua alasan. Alasan subjektif dan alasan objektif. Ya, mungkin penyidik dalam hal ini masih menggunakan alasan subjektifnya sehingga Pak Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif, hingga saat ini belum dilakukan penahanan terhadap dirinya. Nah, teman-teman, karena kita bicara tentang penegakan hukum, kalau kita mau bandingkan dengan kasus-kasus yang lain, misalkan seperti kasus Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, ya, ini karena kita bicara tentang ruang lingkup penegakan hukum dan aparat penegak hukum, maka semua setara ya. Equality before the law. Semua setara di hadapan hukum ya. Semua sama di hadapan hukum tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Nah, kalau kita mau berkaca pada kasus Pak Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian ya, dia juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan beberapa hari kemudian dirinya langsung ditangkap, dijemput di rumahnya, kalau nggak salah pagi ya. Begitu dia ditangkap, diborgol, langsung masuk dalam sel tahanan KPK. Nah, ada apa dengan proses penegakan atau mengenai penanganan perkara? Ya, kalau kita menggunakan asumsi-asumsi liar kita, wah, kok sepertinya dalam proses penegakan hukum ini ada tebang pilih. Ya, ada tebang pilih. Pilih sana, pilih sini, siapa dulu nih yang mau ditangkap dan lain-lain. Nah, namun kita sebagai masyarakat tentu mempunyai hak untuk berpikir, untuk menilai kok bisa seperti ini ya. Akhirnya apa? Ya, mengenai proses penegakan hukum di negara kita, orang menjadi berpikir negatif thinking atau melabeli penegak hukum itu dengan stigma negatif. Ya wajar, karena ada pada peristiwa yang sama melakukan perbuatan, hanya motifnya saja yang berbeda, tapi penegakan hukumnya berbeda, tidak disamakan gitu loh. Ada yang sudah jadi tersangka, diumumkan pada hari itu langsung ditangkap. Ada yang sudah diumumkan selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, namun hingga saat ini juga belum dilakukan penahanan. Ini ada apa? Nah, inilah yang disebut oleh masyarakat ya, penegakan hukum tebang pilih. Ya, harusnya equality before the law. Setiap orang ya kedudukannya sama di hadapan hukum. Nah, itu karena kita tiap hari dipertontonkan oleh informasi-informasi, berita-berita ya, seperti yang kasusnya ya Pak Firly Bahuri
sudah ditetapkan menjadi tersangka selama beberapa minggu yang lalu, namun hingga saat ini juga belum dilakukan penahanan terhadap dirinya. Pra peradilan juga sudah kalah, ya kan? Terus kemudian berita yang baru rilis kemarin, Dewan Pengawas KPK atau Dewas telah mengadili dan memvonis, ya, Ketua KPK nonaktif yaitu Pak Firly Bahuri bersalah melanggar etik berat. Nah itu harusnya dalam hal ini ya, sudah tidak ada lagi alasan untuk Pak Firly tidak dilakukan penahanan ataupun penangkapan. Ya, coba dilihat kasus-kasus lain yang selama ini ditangani atau diperiksa oleh KPK, oleh kejaksaan dan lain-lain. Ketika sudah menjadi tersangka itu orang, maka maka dilakukan penahanan terhadap mereka itu. Tidak lagi dibebas luarkan, terus kemudian masih ke sana kemari urus ini itu, ya kan? Dan akhirnya orang mempunyai stigma. Masyarakat berpikir, kok hukum kita seperti ini modelnya? Ada apa? Kan sudah jelas menurut bahasa hukum, menurut undang-undang bahwa orang yang ancaman pidananya di atas 5 tahun maka harus dilakukan penahanan terhadap diri orang tersebut yang sudah menjadi tersangka. Nah itu kira-kira teman-teman, kok terkesan ada tebang pilih, kasih sayang, pilih ini pilih itu. Apa karena mungkin dekat dengan penguasa? Apakah mungkin dia masih punya jabatan, punya posisi dan lain-lain, ya kita nggak tahu ya. Namun sebagaimana dalam adagium hukum ya menyatakan seperti ini, bahwa semakin tinggi stratifikasi seseorang maka semakin sulit hukum menjangkaunya. Kira-kira seperti itu pandangan sederhananya teman-teman. Oke teman-teman ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini mengenai kegelisahan sebenarnya ya, kok penegakan hukum di negara kita itu seperti ini. Ada yang baru dijadikan sebagai tersangka, langsung dijemput, ditangkap, dijebloskan masuk penjara. Ada yang sudah lama juga, namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.